Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 31 Agustus 2020. Akhir bulan Agustus. Dan kebetulan hari ini IHSG langsung ditutup di minus 2,02%. Tepatnya lagi kita punya IHSG itu ada di angka 5.238,487. Ya ditutup minus 108 poin ya, minus 108 poin lebih dikit lah sama teman cincai lah ya. Apa sih yang terjadi? Sebenarnya ini adalah hal yang biasa ya, ini adalah hal yang selalu terjadi tiap tahun kalau ada namanya rebalancing MSCI ya. Kalau nggak salah ingat saya itu pokoknya ada salah satu fund manager kelas kakap di level dunia ya, level global. Kemudian mereka melakukan rebalancing portofolio, kemudian mereka punya indeks, ada yang masuk, ada yang dikurangi dari suatu negara, misalnya di IHSG, mereka melihat wah ini kayaknya saham-saham ini bagus untuk masuk ke dalam kita punya watchlist. Kemudian ada juga yang nggak cocok, wah ini kayaknya udah nggak bagus, mereka keluarin dari mereka punya watchlist dan itu diumumkan kepada mereka punya nasabah. Jadi diumumkan secara luas ke seluruh dunia dan itu jelas mempengaruhi pandangan para trader dan investor. Jadi mereka selalu menjadi semacam apa ya, semacam batu pedoman gitu. Ya, mereka jadi suatu petunjuk, semua orang melihat ke sana, oh kayaknya menurut penilaian doi ini bagus, sehingga kemudian orang berpendapat atau orang beropini untuk membeli saham-saham tersebut. Ini adalah hal yang wajar ya, saya harus tekankan ini adalah hal yang wajar, bukan hal yang menakutkan. Selalu terjadi, kalau nggak salah itu tiga kali setahun ya. Coba nanti kalau ada kesempatan lagi kita ngobrol bareng teman-teman dari Beta Academy, coba diperhatikan. Soalnya saya kurang memperhatikan juga ya ini MSCI rebalancing seperti ini. Saya kurang perhatikan, saya kurang masuk ke dalam saya punya analisa, sehingga saya tidak terlalu aware dengan kejadian seperti ini. Cuman saya memang tahu ada 3 atau 4 kali dalam setahun kejadian seperti ini. Dan nanti teman-teman boleh tanya ke Etus atau mungkin ke Yuza, itu yang mereka lebih paham karena mereka mengikuti ya. Kalau saya enggak lah, saya hanya lihat di chart aja, ya kan? Dengan posisi seperti ini, apakah analisa kita berubah? Enggak, ini sama sekali enggak merubah kita punya analisa, apalagi turunnya ini kelihatan kecil ya. Teman-teman bisa lihat di chart, IHSG-nya masih turun, masih tetap berada di kita punya range sideways di antara 50% dan 61,8. Kita masih memiliki target yang cukup jelas ke 5.418 ya, di level 61,8%. Di Fibonacci ini ada di sekitar area kotak hijau. Dan teman-teman, saya sekali lagi mengatakan kalau kita cukup beruntung kita akan melihat IHSG mencapai 5.827 dalam waktu dekat, yaitu di Fibonacci 78,6%. Di sini menjadi target kita berikutnya. Saya kira ini akan cukup menantang mengingat teman-teman kadang-kadang gitu-gitu ya. Ini bisa dipercaya apa enggak nih? Nyampe beneran gak sih? Jangan-jangan udah melorot lagi gitu loh. Naik sih, naik tapi tahun depan gitu kan. Nah, enggak lah, kalau kita lihat dengan analisa seperti ini kayaknya segera akan tercapai. Kita melihat seperti yang sering saya katakan, kita udah lebih optimistis IHSG akan naik, ya kan? Tetapi dalam beberapa waktu ini kita masih melihat pola pergerakan sideways karena IHSG nggak serta-merta juga langsung rally kan, nggak enak juga. Jadi nanti kita lihat mungkin ya di sekitar akhir September, nah mungkin IHSG udah sampai di sekitar 5.827-an ya. Kita doakan aja lah, semoga kita bisa melihat IHSG sampai ke level tersebut. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Saya juga cukup yakin banyak teman-teman yang ketemu channel ini setelah kemarin kita ngobrol di channelnya Om Yuza ya. Nah, kemarin memang saya janjikan kayaknya saya mau bikin stock pick untuk bulan September, tapi kayaknya nggak sempat lagi. Ya sudahlah, kita lewat aja. Nanti teman-teman follow saya aja, follow di TradingView karena mestinya malam ini saya akan posting ide-ide trading saya.
karena ini kan akhir bulan Agustus ya, maksudnya saya ada analisa untuk saya posting di TradingView untuk bulan September. Ya, jadi follow aja saya di TradingView. Yang belum punya TradingView, coba periksa di deskripsi video ini ada link untuk TradingView. Silakan mendaftar, teman-teman. Registrasi gratis. Sekarang baru saya gembar-gemborkan supaya teman-teman menggunakan TradingView secara gratis karena baru beberapa bulan ini TradingView menyediakan data untuk harga saham di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya itu nggak ada. Kalau teman-teman registrasi gratis, nggak bisa dapat IHSG. Nggak dapat. Harga-harga saham di Bursa Efek Indonesia nggak ada datanya. Nggak disediakan secara gratis. Tetapi beberapa bulan ini, akhirnya TradingView menyediakan data saham Indonesia secara gratis. Jadi teman-teman silahkan gunakan kesempatan ini. Daftar aja, gratis kan? Nah, teman-teman bisa punya chart yang bagus seperti yang saya gunakan saat ini. Yang teman-teman lihat tadi saya gunakan di IHSG ataupun nanti dalam pembahasan saham. Kalau masih ragu-ragu juga, daftar aja dulu di TradingView dan jangan lupa subscribe kita punya channel di Stock Technician ya. Karena saya yakinkan bahwa kita di channel ini senantiasa akan melakukan analisa teknikal. Jadi ya kurang apa coba? Udah ada charting softwarenya, udah dikasih contoh untuk melakukan analisa. Ya memang benar-benar teman-teman ini suatu kesempatan ya. Ini suatu kesempatan yang dulu kala itu nggak terbayangkan di kepala trader seperti saya ini yang udah cukup lama di bursa saham. Dulu keadaan kayak gini tuh nggak pernah kita bayangkan bahwa datanya tersedia gratis. Kemudian charting softwarenya juga gratis, bagus. Wah, dulu belum kita bayangkan. Sekarang ini memang semuanya teknologi mengubah segala-galanya. Mari kita lihat TLKM. Wow, TLKM-nya terjun ya, terjun bebas, turun di bawah kita punya support kotak hijau. Ya, ini bisa kita katakan dia udah tembus support. Artinya ini udah busuk ya. Teman-teman bisa melihat dalam perjalanan turun ini terjadi peningkatan volume yang cukup signifikan. Saya bisa katakan TLKM akan meluncur turun lebih dalam lagi. Artinya range sideways ini udah dibatalkan dan TLKM akan melanjutkan penurunan. So teman-teman lebih baik waspada. Kita punya support berikutnya cukup jauh, ada di bawah sini. Ya masih cukup jauh ya support berikutnya. Tunggu dulu, kita cek dulu di atas sini. Ya kayaknya di atas nggak ada support lagi ya. Kita punya support yang paling dekat itu ada di bawah sini, di sekitar 2600-an ya, 2640. Ini akan menjadi support berikutnya dan ini agak mengerikan. Oke, ini agak mengerikan karena sejak TLKM menembus kita punya area support yang ini kan support ini ya. Ini support, saya akan ganti dia dengan warna kuning sehingga teman-teman bisa melihat ini baru saja dijebol. Kemudian ini adalah ya ini resisten. Tadinya ini adalah resisten yang paling mungkin dicapai, tapi sekarang kayaknya udah susah ya. Karena kita lihat TLKM-nya akan meluncur turun. So, teman-teman yang masih punya TLKM sebaiknya segera menyingkir. Halo Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa analisa saya yang terakhir saya selalu mengatakan IHSG sedang dalam fase sideways, dan kalau teman-teman bisa menghubungkan dengan analisa teknikal di mana saya selalu mengatakan dari fase bullish yang akan berbalik menjadi bearish harus melalui satu fase sideways. Demikian juga dari satu fase bearish untuk kembali menjadi fase bullish memerlukan satu fase sideways. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan kemungkinan kita akan melihat IHSG mencapai all time high lagi sekitar 4-6 tahun berikutnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Di sini mungkin adalah saat terbaik Anda untuk entry. Ikuti online course bersama Stock Technician. Ada 4 pertemuan, masing-masing akan membahas Fibonacci, kita akan membahas bagaimana melihat candlestick pattern, kita akan melihat bagaimana menentukan reversal dengan berbagai pola pada chart, dan tentu saja kita akan mendapatkan pembahasan mengenai indikator teknikal. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan saya berikan bonus untuk mendapatkan screener saham, sehingga teman-teman tidak perlu meneliti
600 saham yang ada di bursa kita, cukup dengan menggunakan screener sederhana yang keluar hanyalah saham-saham yang memenuhi persyaratan yang kita inginkan. Dari screener itu, kita bisa mendapatkan saham-saham dengan potensi naik yang sangat-sangat besar. 4 pertemuan, masing-masing 2 jam, ditambah dengan 1 screener, saya kira udah cukup untuk teman-teman bisa survive di pasar saham. Belum juga, saya akan tambahkan lagi 1 pertemuan 2 jam untuk membahas cara menggunakan screener sehingga teman-teman tidak perlu bingung, tidak perlu ragu menggunakan screener dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kita pelajari bersama. Dengan demikian, saya sangat mengharapkan hasil dari workshop kali ini adalah para trader yang tangguh, orang-orang yang siap memasuki pasar saham dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Langsung saja hubungi nomor yang ada di bawah ini, teman-teman akan mendapatkan informasi bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara memperoleh seat yang sangat-sangat terbatas. Sampai jumpa dalam workshop Stock Technician. Kita lanjutkan dengan TOR. Nah, TOR sudah ada di bawah support ya. Sudah di bawah support kotak hijau kita ini. Nah, support berikutnya itu ada di bawahnya lagi. Mudah aja, nggak usah terlalu bingung. Support berikutnya itu udah ada di bawah sini lagi kan. Nah, ini adalah support berikutnya. Kalau teman-teman bilang kok dia di support Pak, tapi ini nggak kena supportnya tapi udah mantul-mantul ya, ya nggak apa-apa. Mungkin aja supportnya itu kan ada di atas jin dalam range yang lebih lebar. Kita tahu nggak pernah tahu yang mana supportnya yang benar. Kita hanya bisa mengira-ngira kayaknya di sekitar sini. Kalau dia cuma deket-deket ya sudahlah, bisa kita anggap itu udah kena support gitu. Ya kan? Nggak ada seorang pun yang bisa mengatakan oh itu supportnya pastinya di sini. Enggak lah, support itu selalu dalam bentuk range. Jadi ya range-nya dari angka sekian sampai sekian. Rentangnya itu bergeraknya supportnya itu ada di sekitar angka ini gitu ya. Jadi selalu dalam bentuk range. Dengan demikian kita mau mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan TOR? Kayaknya TOR masih sehat-sehat aja. Kalau kita lihat sejauh ini sih koreksinya masih cukup sehat ya. Ini masih kita katakan koreksi sehat sejauh ini loh. Karena kita lihat sejak di puncak sini dengan volume yang cukup tinggi, ini volume di sini yang cukup tinggi, ini candle merah ini volumenya besar. Kemudian terjadi penurunan volume. Penurunan volumenya ini signifikan. Jadi dalam perjalanan turun kita lihat tidak diikuti dengan kekuatan volume. Artinya tren tidak terkonfirmasi ya, downtrendnya tidak terkonfirmasi oleh volume. Sampai saat ini kita belum melihat konfirmasi dari volume transaksi. So saya masih bisa mengatakan ya saya pikir saat ini TOR masih koreksi sehat, santai-santai aja. Toh dia juga mulai kelihatan bergerak lambat, perlahan, volumenya juga udah makin rata. Ya mestinya sih ini udah lebih aman. Salah satu indikasi bahwa TOR-nya buruk adalah kalau TOR-nya tembus di bawah harga 1000 ya. Ini kita punya support kotak hijau kebetulan ada di angka 1000 dan 1000 juga itu adalah batas psikologis ya. Maksudnya itu angka bulat-bulat segitu selalu menjadi support ataupun resisten psikologis. Jadi teman-teman perhatikan aja angka 1000. Kalau TOR turun di bawah angka 1000 sudah cut loss aja, nggak ada gunanya lagi. Biarin aja dia turun dulu, nanti kalau dia naik lagi baru kita ikutan. Next saya punya Fire. Nah ini Fire ini apakah dia akan naik? Ya kemungkinan dia naik. Kalau dia bisa menembus kita punya resisten di angka 146 atau 150 lah ya. 150 lah kita kasihan supaya agak aman. Oke, sejauh ini kita lihat dia masih bergerak sideways. Di sini ada lonjakan-lonjakan, tapi ternyata kan ini sekedar cari musuh ini ya. Cari musuh aja nih. Ini sengaja menebar rasa kebencian di tengah pasar sehingga kemudian banyak trader mungkin yang terjebak karena di sini volume transaksi cukup tinggi, mungkin banyak trader yang terjebak kemudian tiba-tiba harganya udah turun lagi ke bawah. Ya, seperti itulah kira-kira. Ini agak-agak agak-agak tricky. Saya tidak mau merekomendasikan untuk membeli Fire. Nah, saya lebih baik saya katakan udahlah saham seperti ini nih lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, lebih baik dihindari aja. Dia masih bergerak perlahan seperti ini.
Saya nggak tahu ya, mungkin beneran dua candle hijau ini benar-benar menjebak teman-teman sehingga ada yang kemudian terjebak dengan cukup cantik. Setelah di sini candle hijaunya cukup panjang, candle berikutnya juga ini naik. Wah, ini naik nih, mau langsung diikuti dengan sepenuh hati. Ternyata di candle berikutnya langsung kehilangan volume transaksi. Pasarnya tiba-tiba sepi. Oke, itu adalah hal yang sangat-sangat berbahaya. Ya, itu sangat-sangat berbahaya dalam melakukan trading. Kita udah beli cukup banyak, terus tiba-tiba terjadi kekosongan bid offer. Nggak tahu mau ngapain, mau dijual nggak bisa, mau dibeli juga nggak ada yang nawarin gitu, kosong semuanya. Kita udah terlanjur pegang banyak, mau buang kiri, jauh jaraknya, aduh, serba salah. Jadi ya sudah, pasrah aja lah, mau ngapain lagi, ya kan? Salah satu cara untuk bisa keluar dari saham ini adalah tiap hari dipantengin sehingga kalau tiba-tiba muncul candle hijau seperti ini cukup besar, mungkin itu kesempatan untuk melarikan diri. Kalau mau mengharapkan ya untung-untungan tiap hari dipasang jual, tiap hari pasang jual, ya itu hanya untung-untungan. Kalau dibeli, kalau ada yang mau HK gitu ya. Biasanya kalau saham yang sepi seperti ini, ya kita nggak boleh pasang bid offer, itu kita nggak boleh sama sekali taruh kita punya offer mau jualan gitu ya, nggak boleh sama sekali, malah jadi sepi, nggak ada yang mau beli. Memang kita harus lihat kalau tiba-tiba banyak muncul kekuatan pembeli, ya di situ saatnya kita buang kiri langsung. Nah, jangan pernah berharap mau pasang offer terus tiba-tiba dimakan gitu ya. Nah, saham seperti ini kayaknya susah deh. Kita lanjut dengan PTRO. PTRO-nya masih terus naik ya. Mantap ini ya. Kita punya kotak-kotak ini udah jauh ketinggalan. Kita lakukan sedikit penyesuaian. Teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah area resisten. Supportnya ini kelihatan cukup jelas ya. Nah, ini supportnya ada di sini. Teman-teman selalu bisa melihat bagaimana harga itu selalu bergerak naik turun, membentuk higher high, higher low, dan artinya kita punya kesempatan untuk entry dan kesempatan dapat cuan itu selalu terbuka lebar di saham yang sedang uptrend, gitu kan? Nah, sekarang teman-teman hanya perlu mengatur supaya nggak terjebak. Ya, supaya nggak terjebak, iya benar. Supaya jangan sampai terjebak pas kita entry kemudian terjadi koreksi tajam, gitu. Nah, caranya sekarang kita akan lihat. Dalam pergerakan turun, candle yang cukup besar ini, volumenya sih biasa-biasa aja ya. Volumenya biasa-biasa aja, nggak terlalu besar, nggak juga kecil. Jadi kita bisa menyimpulkan ini hanya suatu koreksi sehat. Selama dia masih ada di atas area support kotak hijau di atas 1880, teman-teman masih bisa hold. Kemungkinan ini masih akan bergerak naik. Cuman memang dalam fase retracement kayak gini kan agak lama dia ya. Dia bisa agak lama seperti ini. Ini kan, ini bisa agak lama, agak panjang. Tapi kecenderungan untuk terus bergerak naik itu masih terlihat oke. Alasannya simpel aja, dalam perjalanan turun di candle yang turun-turun ini ya, 4 atau 5 candle ini, kita lihat transaksinya kok sangat sepi. Tiba-tiba pada saat PTRO bergerak naik di sini, ini volume transaksinya cukup bagus. Ya, meningkat volume transaksinya. Maka kita masih mengatakan, ya kemungkinan ini sebenarnya adalah koreksi sehat. Nah, so teman-teman boleh dipantengin, boleh dilihatin lebih baik-baik lagi. Kalau ada dapat kesempatan untuk entry, bisa dibeli. Selanjutnya kita punya RALS. RALS kelihatannya masih belum berhasil ya breakout dari area resisten kotak kuning ya. Di sini breakout kemudian turun lagi, artinya kita sebutnya sebagai PHP. Pemberi harapan palsu, false breakout ya. Ini false sinyal, ini nggak bagus kalau kayak gini. Tapi di sini kita boleh lihat lebih cermat karena hari ini candlenya hijau juga walaupun volumenya nggak terlalu tinggi ya. Wow, ada pembagian dividen teman-teman. Hari ini ada pembagian dividen tanggal 28 Agustus. Oh, hari Jumat ya. Hari Kamis ya. Hari Kamis apa Jumat lah, pokoknya 28 Agustus 2020 ada pembagian dividen. Nah, Rp50 di sini. Makanya dia gap down.
Oh, sekarang saya mengerti. Kayaknya ini Ramayana ini, Rals ini eh, masih membingungkan sih ya. Apakah ini adalah dividen trap? Ini adalah fenomena dividen hunter yang membuat harga bergerak naik? Ya mungkin aja kan. Atau beneran ini adalah satu fase pergerakan naik, suatu fase uptrend, penembusan resisten. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas ini penurunan di sini ini adalah akibat dividen ya, ada akibat pembagian dividen. So kita nggak perlu terlalu khawatir. Yang udah pegang Rals kan udah dapat cuan juga kan, dapat dividen. Iya dong, dapat dividen yang pegang Rals. Sekarang teman-teman hanya perlu bersabar supaya Ralsnya kembali naik ke atas area kotak kuning di atas 655, mungkin 660. Saya kira itu hal yang mungkin saja terjadi ya. Halnya kelihatannya cukup cukup bagus. Kita lihat ya kemungkinan untuk terjadinya cukup bagus kok. Saya percaya bahwa Rals bisa menembus 655 dan itu adalah satu kesempatan yang bagus karena fase sideways yang cukup panjang seperti ini setelah ditembus kemungkinan besar Rals ini jalan cukup kencang, rally-nya cukup bagus. Yang belum punya, coba diperhatikan Rals kalau dia berhasil menembus kita punya area resisten kotak kuning di sekitar 660-an. Ya, saya kira kesempatan yang bagus untuk dimanfaatkan. Next kita punya BRPT. BRPT-nya menembus support. Wow, ini kayaknya nggak bagus ya. BRPT menembus kita punya support kotak hijau, kayaknya nggak bagus. Kayaknya nggak bagus. Nggak bagus. Ini sama sekali nggak bagus. Teman-teman lebih baik melarikan diri deh. Ini sama sekali nggak bagus deh. Udah deh, menyerah kalau udah kayak gini. Ya, dalam perjalanan turunnya dia kan sementara bertahan di support. Kita berharap dia bertahan di support dengan volume yang tetap seperti ini, kecil-kecil. Kemudian ternyata volumenya membengkak. Volume membengkak, tapi arahnya ke bawah. Ya, arahnya ke bawah. Artinya penembusan support ini cukup valid. Bisa dianggap sebagai penembusan yang valid. Jadi teman-teman lebih baik menghindar deh. Udah, buang aja. Jangan dipegang lagi. Ini bukan suatu pertanda yang bagus. Bukan pertanda yang bagus. Biarin aja dulu. Nanti kita lihat di support berikutnya deh, di mana dia mantul baru kita ikutan. Untuk sementara ini mending dihindari. Kita lanjut dengan Pegas. Wow, Pegasnya udah sampai ke resisten kotak merah ya. Dan sekali lagi kita punya resisten menunjukkan keampuhannya. Setelah kena resisten, harga kemudian berbalik arah. Nah, ini adalah salah satu ciri seorang swing trader. Nah, ia memanfaatkan swing-swing pendek aja, naik sampai di resisten, kemudian turun lagi, kena support, beli lagi, sampai kena resisten, jualan lagi. Ya seperti itu aja. Nggak rumit cara trading itu, tapi kita harus konsisten. Satu jurus kita pakai berulang kali sampai benar-benar menghasilkan. Kita bisa tahu seluk-beluknya. Begitu bukan? Nah, teman-teman, kalau punya Pegas saat ini, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk jualan. Nanti kita bisa beli lagi di bawah. Santai aja. Tunggu lagi di bawah. Mungkin kita punya support kali ini nggak terlalu jauh. Ada di sekitar 1200-an ya. Sekarang ada di 1255. Mungkin dia 1200 dia udah mantul lagi. Dekat-dekat gitulah. 1200, 1190, 1180 itu mungkin aja sampai situ. Kemudian dia udah mantul lagi. Enggak mengerikan kok, enggak terlalu menakutkan karena kita lihat memang udah sampai di resisten, kemudian terjadi koreksi, itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Nah, nanti kita bisa lanjutkan lagi. Ya, untuk teman-teman yang menggunakan data feed Ami Broker dari blog Paman Saham, kayaknya kita belum bisa update secara normal ya, karena kita masih menghadapi kendala karena terus terang data dari website IDX-nya juga masih kurang lengkap. Teman-teman boleh memanfaatkan dari berbagai sumber yang lainnya. Saya sedang berusaha untuk mendapatkan sumber data lainnya yang cukup dipercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu kita melakukan update secara rutin lagi.
Jadi untuk sementara ini saya mohon maaf dulu, kita belum bisa melakukan update untuk data EOD yang ada di blog Paman Saham. Yang punya G Drive-nya Paman Saham juga, ya mohon maaf dulu ya, belum bisa kita update. Nanti kita akan coba update lagi secara lebih rutin. Tetap tinggal di rumah, kalaupun Anda harus beraktivitas di luar rumah, selalu gunakan masker. Salam cuan untuk kita semua.